Ya, baiklah. Sekarang sesi ketiga. Sesi ketiga adalah presentasi dan diskusi. Presentasi, kemudian diikuti dengan diskusi. Aturan mainnya adalah satu, begitu presentasi tak ada yang atau harus berhenti semua, memberhentikan semua kerjaannya. Oke, dalam hitungan ketiga antum sudah berhenti supaya menghargai yang presentasi dan fokus untuk diskusi. Oke, 1, 2, 3, sudah hentikan saja. Kemudian Abati tidak akan main tunjuk, tetapi silahkan mewakili, yang laki-laki wakili siapa, yang perempuan wakili, dan nanti berganti terus berputar. Sanksinya tidak ada, terpaksa harus berdiri satu kaum, apakah siswa laki-laki yang berdiri, siswa perempuan yang berdiri. Oke, baik, mudah-mudahan tidak ada yang kena sanksi. Bebas sekarang. Siapa dulu? Kalau sekarang laki-laki, nanti perempuan, perempuan nanti laki-laki. Ya, maju depan, maju depan. Oke, bawa itunya. Oke, iya bawa, udah. Oke, sini. Baik. Di sini. Di sini. Oke, terus tugasnya tugas berapa? Tugas 1 cukup 2 aja ya, dan kita akan diskusikan di sini depan lagi. Iya, udah. Sebutkan namanya dan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Nurfesha Putri Sundari. Biasa dikenal siapa namanya? Nurfesha Putri Sundari. Nur 29. Nur Nurfesha, Pak. enggak, nomor berapa tadi? 29. 29 Mas Sarah. Masa iya? 26 ya? 26, Pak. 26 Mariani. 23, Pak. Iya, sebutkan aja Nurfesha namanya. Putri Sundari. Nur. Nurfesha. Oke. Nurfesha 25. Nurfesha Putri Sundari. Silakan. Saya akan mempresentasikan bagian tugas 1 yang tentang menjelaskan 6 penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Yang pertama itu ada hilangnya habitat. Daftar merah IUCN International Union for Conservation of Nature menunjukkan bahwa hilangnya habitat yang diakibatkan manajemen pertanian dan hutan yang tidak berkelanjutan menjadi penyebab terbesar hilangnya keanekaragaman hayati. Yang kedua, pencemaran tanah, udara, dan air. Zat pencemar polutan merupakan produk buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Polutan tersebut mencemari air, tanah, udara. Beberapa polutan berbahaya bagi oksigen. Yayasan yang bertanya, silakan. Bertanya silakan. 1, 2, 3. Abati paham kenapa antum agak sulit bertanya, karena kurang begitu clear ya, apa yang disampaikan kurang clear. Oke, sekarang Abati duluan bertanya. Abati mulai dari yang kedua aja dulu. Tadi ada polutan. Polutan itu apa artinya? Produk buangan. Polutan. Zat pencemar. Zat pencemar. Kalau pencemaran, polusi. Tapi yang menyebabkan atau pencemarnya adalah polutan. Belum lagi apa arti polusi. Apa itu polusi? Jadi Ananda, Abati kasih contoh kepada antum bahwa betapa bertanya itu sangat sederhana cara bertanya itu, yaitu mulai dari konsep. Sehingga kalau antum sudah cara berpikirnya seperti itu, maka
Dalam presentasi pun antum akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Saya misalnya antum akan mengatakan polusi, polutan, maka antum harus paham dulu apa itu polusi, apa itu polutan. Ya, paham ya? Jadi sederhana Ananda. Dan itu tandanya berpikir kalau seperti itu. Dan tanda orang berpikir berarti dia adalah tandanya seorang intelektual, tandanya seorang yang belajar. Jadi nggak usah terlalu ya muluk ya, begitu sederhana Nanda ya. Nah, coba antum cari apa itu arti polusi, cari di itu. Polusi, misal KBBI, polusi apa sajalah bebas. Kalau KBBI berarti etimologi. Kalau terminologi itu menurut ahli, menurut aturan pemerintah ada polusi. Gitulah Ananda. Ada yang dapat? Polusi itu sekelompok individu. Hah? Polusi. Tadi apa ditanya kan? Iya apa? Sekelompok individu. Itu mah Salah ya? sekelompok populasi itu. Kelompok Indonesia. Nah, individu, kumpulan individu, populasi, kumpulan populasi apa? Kumpulan populasi apa? Tadi pas ini kan itu ya? Ini polusi kok ke populasi. Populasi. Salah lah. Kumpulan populasi komunitas. Untung tidak. Nah itulah pentingnya konsep polusi, polisi, ya, polusi, polisi, pelesi lagi ada. Iya, polisi itu kebijakan, polisi, terasi, bukan, terlalu jauh ya. Terlalu jauh itu. Ada yang menemukan nggak? Apa itu? Ada yang menemukan nggak? Iya, polusi apa? Pencemaran. Iya. Terus apa ditanya? Apa itu pencemaran? Apa itu pencemaran? Oke. Baik, Abati gambarkan sedikit. Bukan secara etimologi, tapi secara terminologi. Terminologi itu artinya secara pemahaman, pengertian, deskripsi atau penjelasan. Polusi itu adalah masuknya zat apa? Zat pencemar atau polutan tadi. Baik cair, padat maupun gas, ya, maupun gas. Masuknya berarti dari luar ke suatu tempat dan nah ini dannya penting. Dan apa? Dan ramil. Dan mengganggu lingkungan tersebut, mengganggu, merusak, ya, dan mengganggu, merusak, ya, menjadikan masalah lingkungan tersebut, gitu loh. Apa berarti contohnya? Contohnya sederhana aja, tiba-tiba misalnya ada asap masuk ke sini dari pembakaran, masuk asap rokok masuk. Itu mah tak ada pengaruh misalnya. Tapi tiba-tiba ada pembakaran apa masuk ke sini sampai pada batuk-batuk, nah itu polusi. Tapi kalau tidak mengganggu nggak polusi. Tiba-tiba, aduh, semua pada tutup hidung. Polusi. Tapi itu sebentar. Polusi itu.
Oke, itu polusi. Kalau begitu nggak usah dicari sumbernya. Tapi mudah dianalisa. Gimana berarti? Menganalisa. Iya. Coba, antum bisa nggak menganalisa? Aduh. Iya ya. Menganalisanya bisa bagian atas, bisa bagian bawah. Kalau bagian atas lihat saja siapa yang mukanya merah. Itu dia. Tapi kalau bagian bawah susah. Karena harus di cium-cium kan ya susah. Baiklah, ada lagi nggak? Gara-gara polusi ini. Ada lagi yang bukan ada yang lebih bertanya. Siapa yang mau bertanya? Tadi kan Abad yang bertanya. Jadi tadi belum disebutkan contoh dari. Nah, yang kedua Ananda, dua ya. Kata kuncinya dua. Antum jadi anggota DPR, jadi penyidik, jadi lawyer segala macam, jadi dokter sekalipun. Pertama, kalau antum jadi dokter ya tanya dulu bagaimana, misalnya kenapa Bu? Terus saya sakit perut, gitu kan? Sakit perut, terus antum harus mendeteksi atau menganalisa sakit perutnya itu misalnya daerah mana. Gitu kan? Terus contoh sakit perutnya bagaimana? Terus kalau rasa sakit 1 sampai 10 itu berapa kira-kira sakitnya? Rasa sakitnya kalau 1 sampai 10. Kalau hanya 1 kan kecil aja, 2 kecil. 5 ya lumayan. 7 waduh kuat. Kalau 10 nggak tahan. Ya nggak tahan ya. Gitu loh ya. Itu namanya dianalisa. Nah, yang kedua apa? Contoh. Jadi setelah pengertian harus contoh. Tadi kan 1 sampai 10 contohnya. Nah, berapa contohnya? Nah, di sini yang belum ada apa tadi? Contoh. Contoh apa? Contoh zat polutannya belum disebut. Misalnya polutan air apa? Polutan udara apa? Polutan tanah apa? Zat pencemarnya apa? Belum disebut tadi. Oke? Tadi contohnya berapa? Ya artinya harus mampu. Bukan di sana kan, di sini kan kertas kosong, di sana nggak ada apanya, nggak ada. Pokoknya dijelaskan harus mampu. Kalau antum mengatakan di sini pencemaran tanah, coba baca lagi pencemaran tadi apa? Zat pencemar polutan merupakan suatu buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Polutan tersebut mencemari air, tanah, udara, dan beberapa polutan berbahaya bagi manusia. Lihat, buangan, nih zat buangan aktivitas manusia, gitu loh. Kan belum ada contohnya. Makanya tadi contohnya kepada yang menutup hidung akhirnya kan, gitu. Karena ini buangan, memang kan dibuang juga.
aktivitas manusia, iya, makan, minum, ya kentut akhirnya. Jadi gitu. Jadi zat buangan. Nah, apakah itu contohnya atau mana? Kan belum ada contohnya. Apakah apa gitu? Zat buangan aktivitas manusia domestik. Domestik itu adalah rumah tangga. Cair. Apa zat cair? Contohnya? Hah? Yang zat, ya limbah cair apa contohnya? Deterjen, bagus. Gitu maksudnya tuh ini. Deterjen. Padat, apa contohnya? Plastik, bagus, plastik. Gitu loh contohnya. Gas, udara, apa contohnya? Asap, bisa. Ya. Domestik, pabrik, ini contoh-contoh ini. Baru diurai lagi nanti. Kalau plastik mencemari apa? Gitu loh, ya. Ini deterjen mencemari apa? Bisa air, bisa tanah, kan gitu. Setelah ya, belum sampai tadi ke sana, maka dilengkapi. Baik, kasih plus aja lah. Ya, baiklah, sekarang kita panggil laki-laki. Kalau tidak ada, maka sanksinya berdiri laki-laki sampai pulang. Ayo, ya maju depan. Sini. Oke. Ya, silakan sebentar. Ya. Silakan, nama? Vincent, Pak. Ulang. Vincent. Ayo dibilangkan ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Ya. Perkenalkan, nama saya Vincent Nostrian Chandra. Vincent? Oh iya. Vincent Novrian. Novrian Chandra. Chandra. Oke. Antum mau tugas berapa? Tugas 3, Pak. Tugas 3, silakan. Vincent. Tugas 3, usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama, melakukan penghijauan atau reboisasi, yaitu pemulihan lahan rusak dengan cara menanam kembali tanaman atau pohon-pohon yang terdapat di wilayah tersebut. Yang kedua, melakukan sistem tebang pilih. Sistem ini yang dimana hanya menebang pohon-pohon yang layak ditebang sehingga jumlah pohon di wilayah tersebut tidak berkurang secara drastis. Yang ketiga, melakukan pelestarian alam, tindakan untuk menjaga spesies tertentu dari kepunahan. Yang keempat, melakukan pengendalian hama, dilakukan dengan melepaskan atau mengembangbiakkan predator alami ke habitat tersebut. Yang kelima, melakukan sistem tebang tanam, yaitu setelah menebang pohon atau membabat hutan, maka diharapkan untuk menanam kembali pohon yang telah ditebang dengan bibit baru. Ya, silakan. Ini jelas, sebetulnya clear. Cuman kekurangannya barangkali suara kurang jelas ya, Vincent. Kurang keras. Silakan yang bertanya. Silakan bertanya. Kalau nggak ada, bertanya coba bertanya. Halo, bertanya. Biasanya rame yang bertanya, kok ini nggak ada. Maksud abadi di kelas lain tuh rame yang bertanya tuh. Sebab tidak ada barrier, tidak ada penghalang kan, sesama kawan aja antum bertanya. Dan semuanya benar kok. Pertanyaannya benar, jawabannya benar. Maksudnya dianggap benar aja. Ya, cepat. 1, 2, 3. Oke, kalau begitu sekarang karena ini laki-laki yang bertanya, sekarang perempuan. Kalau nggak ada yang bertanya, berdiri.
Berdiri. Berdiri lumayan 15 menit berdiri semua. Ayo dihitung sampai 3. Harus ada yang bertanya. Kalau nggak ada berdiri. 1. 1. Belum juga ada. 1,5. Ulangi. Ulangi, bolehlah. Yang pertama, melakukan penghijauan atau reboisasi, yaitu pemulihan lahan rusak dengan cara menanam kembali tanaman atau pohon-pohon yang terdapat di wilayah tersebut. Yang kedua, melakukan sistem tebang pilih, sistem yang dimana hanya menebang pohon-pohon yang layak ditebang sehingga jumlah pohon di wilayah tersebut tidak berkurang secara drastis. Yang ketiga, melakukan pelestarian alam atau tindakan untuk menjaga spesies tertentu dari kepunahan. Yang keempat, melakukan pengendalian hama dilakukan dengan melepaskan atau mengembangkan predator alami ke habitat-habitat tersebut. Yang kelima, melakukan sistem tebang tanam setelah menebang pohon atau membabat hutan, maka diharapkan untuk menanam kembali pohon yang telah ditebang dengan bibit baru. Agak ini nih. Ini ya, iya. Tapi ingin yang panas. Geser ini atau dia apa? Geser sekat. Kecil seperti air kencing. Oh, besar. Melakukan pelestarian alam. Enggak panas kok. Terus dengan tindakan untuk menjaga spesies tertentu dari kepunahan. Kurang panas. tindakannya itu apa? Gimana? Sebentar, mana yang bertanyanya? Ini nggak panas. Bismillah. Kok kenapa nggak panas ya? Nggak hidupin ya, Pak? Hah? Iya, tapi hidup tuh. Kenapa salah pencet kan yang merah? Hah? Yang merah. Betul ini kan tuh. Tapi nggak ada dingin aja. Oh, nggak dihidupkan. Dan ini halaman semuanya. Jadi pencemaran. Ya silakan yang bertanya mana? Bertanya? Ya silakanlah berdiri aja di sana nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak salah tadi ada katanya pohon yang layak. Nama siapa? Rizkasi. Cemaran. Riz Kasih Ananda. Ya. Riz Kasih Ananda Superman. S-nya apa? Sialagan, Pak. Hah? Sialagan. Oh ya, share dong. Udah. Ya, share. Udah. Nggak kedengaran. Apa pertanyaannya? Tadi katanya kan pohon yang layak untuk ditebang. Itu kriteria yang layak ditebang itu gimana? Misalnya kayak pohon yang sudah tua atau pohon yang sudah mau mati gitu, Pak. Oh, itu yang layak ditebang ya. Tadi ada tebang pilih dan ada tebang tanam. Oke. Apa bedanya? Kalau tebang pilih itu pohon-pohon yang ditebang itu yang dipilih, Pak. Misalnya kayak udah tua atau sudah mau mati, Pak. Tapi kalau melakukan sistem tebang tanam, pohon itu ditebang lalu ditanam kembali dengan bibit yang baru. Tapi para politikus selalu bilang jangan tebang pilih. Berarti harus tebang apa? Semuanya ditebang kan? Kalau kalimat jangan tebang pilih apa artinya? Semuanya harus ditebang kan? Berarti salah dong politikus. Enggak? Iya, Pak. Iya, kenapa iya? Ya salah, Pak. Kenapa salah? Karena
Karena kalau ditebang semua habitat-habitat hewan hayati udah tidak ada, Pak. Enggak, kan namanya politikus. Artinya jangan tebang pilih itu dalam penegakan hukum. Ya, jangan tebang pilih. Jadi itu ada law enforcement. Ya. Penegakan hukum. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Equality before the law, kesamaan hak di bawah hukum. Kesamaan hak dalam hukum. Equality before the law. Oke, kesamaan hak dalam hukum. Gitu. Apa berarti contohnya? Iya. Banyak. Maling ayam di penjara. Maling triliunan. Kemarin berapa ya? 15 triliun dibawa kabur ke Singapura oleh siapa? Si Apeng, ya, orang Cina. Si Apeng. Sampai sekarang belum ketemu. Oke ya. Baik, kasih aplaus saja. Sudah selesai. Berarti sekarang adalah perempuan lagi. Satu orang perempuan harus keluar. Kita panas sekarang. Nah, ini baru masih dingin. Dihitung sampai 3. Milih berdiri semua. 1, 2. Dipercepat ya. 2/4, 2,5, 2/7. Oh iya udah 2/3/4. Ya ada. Cepat sini. Masa 1 aja belum? Kan masih udah banyak yang dikerjakan. Ayo silakan ke depan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama? Nama saya Naila Farasya. Naila Farasya. Bukan yang tadi kan? Bukan. MN 23, Pak. Oh iya. Bukan. Naila Farasya. 21. Naila Farasya. Silakan Naila. Naila. Oke. Kan. Nomor tugas 1, nomor 3 dan 4. Oh, tugas 1 masih silakan. 3 dan 4. Jadi penyebab hilangnya perubahan iklim itu karena meningkatnya konsentrasi. Bukan hilang perubahan iklim. Iya. Perubahan iklim nggak hilang. Sebenarnya penyebab perubahan iklim karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Nomor 4, eksploitasi tanaman dan hewan dapat menyebabkan penggunaan spesies tertentu, apalagi jika tidak diimbangi dengan usaha mengembang biakan dapat. Ayo jangan yang mau bertanya siapa? Laki-laki. Kalau enggak berdiri. Oh ada tuh. Ya silakan. Tadi yang perubahan iklim. Nama Virgo Raditya. siapa? Virgo Raditya Saniman. Ulangi. Virgo Raditya Saniman. Dari F. V gini. Ya. Oh Virgo. Virgo Ruditya Raditya Sianipar. Oke Virgo silakan. Coba yang perubahan iklim tadi bukan. Coba dulu. Perubahan iklim.
Perubahan iklim katanya. Ulangin. Ulang. Karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Itu akibatnya ke ekosistemnya apa? Ya. Akibat ke ekosistemnya apa katanya? Bagaimana akibatnya? Efek rumah kaca. Nah, itu baru pertanyaan analisa. Kan begini, iklim berubah. Nah, sebenarnya Ananda, dari mana dulu coba? Perubahan iklim. Apa dulu yang harus diketahui dari sana? Apa itu iklim? Bahkan apa itu perubahan harus antum tahu. Tapi pastilah sudah tahu perubahan mah ya. Dari kosong ke isi, dari dingin ke panas itu perubahan. Nah, ini iklim. Iklim itu apa sebetulnya? Apa sama dengan cuaca? Nah. Itu apa dalam Ananda? Itu seorang terpelajar harus begitu. Seorang terpelajar harus seperti itu. Apa itu iklim? Kalau antum belum bisa menjawab apa itu iklim, antum nggak perlu membahas perubahan iklim. Gimana caranya selesai? Berhenti pembahasan. Nah, percuma gitu loh istilahnya ya, bahasa ininya, bahasa tegasnya. Oke, tapi sekarang antum sering dengar iklim apa? Hah? Iklim apa? Coba cari iklim itu apa dalam kamus. Iklim apa? Iklim, KBBI apa iklim? Keadaan hawa, udara, dan dalam waktu jangka panjang. Dulu ada istilah Indonesia berapa iklim, berapa musim lah iklim dah ya. Dua, yaitu hujan itu dulu dikenal dengan berberan. Desember, Oktober, November, gitulah. Berberan itu hujan. Geber-gebri hujan. Tiba-tiba sekarang berberan tuh jadi panas, itu gara-gara perubahan iklim. Nah, apa yang menyebabkan? Tadi katanya ada efek rumah kaca. Dipelajari lagi efek rumah kaca itu apa. Efek rumah kaca diakibatkan oleh adanya gas-gas buangan, terutama karbon dioksida. Dari mana karbon dioksida? Dari kendaraan, dari asap-asap pembakaran, dari rumah tangga yang masih menggunakan terutama kayu ataupun zat-zat buangan, kompor segala macam, dari pabrik-pabrik yang asapnya mengepul, dari industri-industri penyulingan. Gitu Ananda. Sebenarnya dunia ini udah tua juga, udah renta juga dunia ini, udah renta. Terus pertanyaannya, bagaimana terbentuknya efek rumah kaca itu? Oh, ternyata zat gas-gas itu melapisi di atmosfer sehingga sinar matahari yang tembus ke bumi itu kan dipantulkan lagi oleh bumi. Harusnya tembus lagi ke sana. Ini tidak bisa tembus, balik lagi, jadi panas bumi ini, gitu. Akibat panas bumi bagaimana? Mencair kutub. Akibat kutub mencair bagaimana? Air laut naik.
Akibat air laut naik bagaimana? Pulau terendam, hilang. Banjir. Udahlah. Tuh, coba Nanda hanya gara-gara gas buangan. Terus bagaimana kaitan dengan keanekaragaman hayati? Ya jelas. Pulau terendam, habislah fauna dan flora yang ada di darat. Habis Ananda. Kita punya 18.000 pulau itu kan. Banyak yang udah terendam. Ananda sekalian ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kasih plus, makasih. Ya. Doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.